Perkenalkan, nama saya Jenny Novita Pelialu, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 Universitas PGRI Mahadewa Indonesia Denpasar, Bali. Hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melakukan video pembelajaran untuk penilaian uji kinerja di sekolah saya, SMA Negeri 8 Lubuk Linggau, dengan materi kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru, dengan model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat semua? Sehat. Iya, puji Tuhan. Berarti anak-anak walaupun lagi kondisi sering hujan, sekarang musim hujan ya, tapi anak-anak tetap sehat. Oke, tetap semangat belajarnya ya, Nak? Oke, silakan duduk, Nak. Pimpin doanya ketua kelas. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, Ibu absen dulu ya. Al-Ghifari, Ibu. Anggun. Saya, Bu. Kalau melihat kehadirannya, kursi semua terisi, berarti anak-anak semua hadir ya? Iya. Bentar ya Ibu, ini dulu absen, Ibu titikkan dulu semuanya. Ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan materi baru, yaitu kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru ya. Jadi ini materi baru. Bagaimana persiapannya untuk belajar materi hari ini? Di rumah sudah membaca? Sebelumnya kan Ibu bilang kan bahwa di rumah baca materi yang akan dipelajari minggu berikutnya. Jadi anak-anak harus membaca terlebih dahulu. Peralatan tulisnya lengkap? Ya, boleh bawa HP ya, karena nanti kita akan menggunakannya pada saat diskusi. Nah, biar kita semangat belajarnya, ayo coba kalian berdiri. Kita ada tepuk semangat kan? Ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi, tepuk semangat. 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 Oke, silakan duduk. Nah, Ibu akan membacakan apa KD kita, kompetensi dasarnya. Nah, ini kompetensi dasar kita, menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru, melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Nah, ini tujuan pembelajaran kita, ada 4. Menjelaskan faktor yang melatar belakangi aksi Tritura dengan benar, menganalisis proses terbitnya surat perintah 11 Maret dan pengaruhnya terhadap kepemimpinan nasional dengan benar, menjelaskan kebijakan program jangka pendek pada masa Orde Baru dengan benar,
menjelaskan kebijakan program jangka panjang pada masa Orde Baru dengan benar, ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Nah, materi pelajaran kita hari ini adalah kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Ini ada kaitannya dengan materi kita sebelumnya, yaitu demokrasi terpimpin, ya. Demokrasi terpimpin dimulai dengan keluarnya dekrit presiden tanggal 5 Juli, ya. Jadi dimulailah demokrasi terpimpin sejak keluarnya dekrit presiden di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Nah, sedangkan ekonomi politik yang akan kita bahas pada masa Orde Baru ini kelanjutannya. Nanti setelah berakhirnya demokrasi terpimpin, maka dimulailah Orde Baru. Dan kepemimpinan Soekarno nanti dikenal dengan nama masa Orde Lama. Ya, Nak, ya? Nah, untuk yang materi minggu lalu, demokrasi terpimpin, sebelum melangkah kita masih teringat bagaimana kebijakannya pada masa demokrasi terpimpin, apa penyelewengannya yang pernah dilakukan pada masa demokrasi terpimpin. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Oh ya, silakan ya, Iskil. Kebijakan politik pada masa demokrasi terpimpin. 1. Pembentukan MPRS dan DPAS. 2. Pembubaran DPR dan membentuk DPR GR. 3. Pembentukan kabinet kerja dengan program sandang pangan, menstabilkan keamanan, pengembalian Irian Barat. 4. Pengangkatan Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. Ya, benar. Ada penyelewengannya yang, ya, silakan Hafiz. Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin. 1. Doktrin Naksakom di Indonesia, yaitu nasionalis, agama dan komunis dalam usaha Soekarno untuk menggalang dukungan politik. 2. Konfrontasi dengan Malaysia, Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia. 3. Politik mercusuar, proyek pembangunan agar dapat perhatian dari luar negeri. Hal ini menyebabkan perekonomian 45 semakin memburuk. Ya, jadi ke politik mercusuar itu bisa dilihat nanti kalau saatnya kalian bisa jalan-jalan ke Jakarta, Tugu Monas itu, ya. Kalau di kota kita di Palembang sudah kita bahas minggu kemarin, yaitu Jembatan Ampera. Salah satu bukti bahwa politik mercusuar yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, nih, mungkin familiar ya, tapi ya siapa yang mau menjawab ini? Saya, Bu. Oke, Yuni. Gambar Soeharto. Iya, ini gambar Soeharto. Jabatannya sebagai apa ini? Saya, Bu. Ya, ya, Yuni lagi, silakan Yuni. Presiden kedua Republik Indonesia. Iya, ini Bapak Presiden kita Soeharto, presiden kedua di Republik Indonesia. Ya, kita lanjutkan lagi. Tapi sebelum melanjutkan, Ibu beritahukan dulu sama kalian informasi ya, bahwa model pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana nanti kalian diberikan masalah, kalian cari sendiri masalahnya, ya, diskusikan dengan temannya, gunakan HP-nya, buku-bukunya. Untuk apa? Untuk menjawab, dikomunikasikan dengan temannya. Apabila sepakat, nanti kalian tuangkan dalam LKPD, terus dipresentasikan, ya, Nak, ya. Ya. Tujuan pembelajaran kita mengenai keadaan atau kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru ini, nanti anak-anak menjadi lebih tahu, ya, bagaimana masa politik Orde Baru, ya, bagaimana masa keadaan ekonominya, apa yang melatar belakangi sehingga ada proses pergantian dari masa demokrasi terpimpin menjadi menjadi masa Orde Baru. Jadi nanti kalian akan menjadi lebih tahu, ya. Jadi pelajaran hari ini membuat kalian lebih mengerti lagi bagaimana masa Orde Baru bisa terjadi dan sebelumnya bagaimana berakhirnya demokrasi terpimpin. Nih materi kita. Nah, Ibu minta tolong kalian untuk membacakan ya, biar sama-sama kita menyimak. Silakan, Yeskiel. Latar belakang lahirnya Orde Baru.
kondisi politik ekonomi pasca G30S 1995. Surat Perintah 2 Maret 1966. Karena Dualisme kepemimpinan nasional, pengunduran diri Presiden Soekarno. iya. Silakan next Sayuda. Kehidupan politik masa Orde Baru dalam negeri. PKI dan ajaran komunis atau Marxisme dilarang di Indonesia. 2. Penyederhanaan parpol atau partai politik. 3. Pelaksanaan pemilu yang liberal. Yang luber. Langsung umum, bebas dan rahasia. 4. Pelaksanaan fungsi ABRI. 5. Pemasyarakatan P4. Pedoman, penghayatan dan pengenalan Pancasila. Luar negeri. Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pemulihan hubungan diplomatik Indonesia, Singapura, Malaysia dan pembekuan hubungan dengan RRT. 3. Memperkuat hubungan kerjasama regional dan internasional. Oke. Next, dampak kebijakan politik Orde Baru. Silakan. Dampak kebijakan politik Orde Baru. 1. Penyimpangan prinsip demokrasi karena Presiden Soeharto menjadi penguasa tunggal. 2. Pada praktik KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme menjangkiti birokrasi pemerintahan. 3. Kebebasan pers dibatasi secara ketat. 4. Pemerintahan tidak dijalankan secara transparan. Iya. Nah, untuk lebih memahami materi, kita akan melihat video pembelajaran. Diperhatikan, Nak, ya. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RK Sejarah bersama saya Bang Re, channel dimana kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah, situs-situs sejarah, dan info menarik tentang sejarah yang terangkum dalam materi sejarah. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini, karena dengan subscribe kamu tidak akan ketinggalan info-info terbaru dari RK Sejarah. Dan apabila menurut kamu video-video yang ada dalam RK Sejarah ini menarik untukmu, silahkan kamu like dan komen, dan share video-videonya ke seluruh media sosial yang kamu miliki, supaya teman-temanmu juga mengetahui info-info yang kamu ketahui saat ini. Oke, terima kasih kepada yang sudah subscribe. Oke, kita lanjut ke pembahasan kali ini, yaitu tentang materi Indonesia masa pemerintahan Orde Baru. Nah, jikalau kita berbicara tentang Orde Baru, tentunya tidak akan lepas dari sosok fenomenal yang satu ini, yaitu Bapak Presiden Haji Muhammad Soeharto. Beliau adalah salah satu tokoh yang berperan melahirkan masa Orde Baru. Nah, seperti apa perkembangan kehidupan politik pada masa ini? Kita akan coba kupas tuntas, mulai dari sejarah awal berdirinya Orde Baru, keluarnya Super Semar, hingga sampai masa pemerintahan Soeharto 32 tahun di Indonesia. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, lahirnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru tidak terlepas dari kondisi politik ekonomi pasca terjadinya peristiwa G30S tahun 1965 yang menimbulkan kekacauan politik dan ekonomi di hampir seluruh wilayah Indonesia pada waktu itu. Nah, kekacauan ini menyebabkan munculnya Tritura, yaitu aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar yang menuntut dibubarkannya PKI beserta ormas-ormasnya, kemudian perombakan kabinet Bikora, dan penurunan harga bahan-bahan pokok. Aksi Tritura ini kemudian berujung pada keluarnya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966. Keluarnya Surat Perintah 11 Maret pada tahun 1966 tidak terlepas dari keadaan politik pada waktu itu yang memaksa Presiden Soekarno harus mengeluarkan sebuah surat perintah yang memandatkan pelaksanaan penertiban keamanan pada Letnan Jenderal Soeharto yang pada waktu itu sebagai pelaksana tugas harian dalam mengembalikan keamanan ketertiban
pasca terjadinya peristiwa G30S 1965. Melalui 3 orang dekatnya, Letnan Jenderal Soeharto kemudian mengutus 3 orang perwira Angkatan Darat untuk menghadap Presiden Soekarno yang pada waktu itu harus meninggalkan sidang Kabinet Dwi Korah yang dilaksanakan di Istana Merdeka Jakarta akibat adanya gerakan dari sejumlah pasukan yang tidak dikenal di sekitar istana yang menurut ajudan presiden pasukan tersebut tidak diketahui identitasnya. Maka berdasarkan masukan dari ajudan presiden tersebut, Presiden Soekarno beserta dengan Wakil Perdana Menteri seluruhnya berangkat ke Istana Bogor dan melanjutkan rapat kabinet di Istana Bogor. Sesampainya di Istana Bogor, Presiden Soekarno kemudian menerima 3 perwira Angkatan Darat yang ditugasi oleh Letnan Jenderal Soeharto untuk menghadap. Bahwasanya pada waktu itu Letnan Jenderal Soeharto siap melaksanakan tugas dan menerima perintah dari Presiden Soekarno untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban umum pasca terjadinya G30S tahun 1965. Dari hasil pertemuan tersebut, maka lahirlah sebuah surat perintah yang kemudian menjadi mandat bagi Letnan Jenderal Soeharto pada waktu itu untuk melakukan sejumlah tindakan dan kebijakan untuk kembali memulihkan keamanan dan ketertiban umum, terutama kota Jakarta yang pada waktu itu sangat mencekam. Pasca keluarnya Super Semar, Jenderal Soeharto kemudian menyusun sejumlah rencana strategis yang berkaitan dengan isi dari Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Itu yang pertama adalah membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Langkah ini merupakan langkah yang pertama diambil oleh Jenderal Soeharto berdasarkan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 yang menyatakan bahwasanya PKI atau Partai Komunis Indonesia merupakan organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI dan juga larangan bagi setiap kegiatan untuk menyebarkan dan mengembangkan paham atau ajaran komunis atau Marxisme-Leninisme di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, Jenderal Soeharto juga melakukan pembersihan Kabinet Dwi Korah dari unsur-unsur PKI, di mana dalam kabinet tersebut terdapat sejumlah menteri yang disinyalir terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Kebijakan ini dilakukan oleh Jenderal Soeharto berdasarkan TAP MPRS nomor 13 tahun 1966. Maka berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepadanya, maka Soeharto membersihkan seluruh kabinet Dwi Korah dari unsur-unsur atau tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI 1965 dan kemudian membentuk kabinet baru yaitu Kabinet Ampera, di mana Soeharto menempatkan orang-orang yang dipercaya di dalam kabinet tersebut. Selanjutnya, yang menyebabkan lahirnya Orde Baru adalah sikap Soekarno dan penolakan laporan pertanggungjawaban Nawaksara. Jadi pasca terjadinya gerakan 30 September 1965, aksi menuntut pembubaran PKI terjadi di mana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Gelombang massa yang semakin brutal dan beringas menyebabkan kekacauan politik dan keamanan yang mencekam. Maka pada bulan Juni tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS melakukan sidang dan meminta Soekarno untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya atas peristiwa terjadinya gerakan 30 September 1965. Pidato pertanggungjawaban Presiden yang diberi nama Nawaksara ditolak oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Hal ini disebabkan karena dalam isi pidato tersebut Presiden terlihat masih mendukung PKI dan tidak terlihat merasa bahwasanya PKI adalah dalang dari peristiwa tersebut. Oleh sebab itu kemudian MPRS menolak laporan pertanggungjawaban tersebut. Maka dilanjutkan dengan pelaksanaan pemerintahan di mana terjadi dualisme kepemimpinan, yaitu Presiden Soekarno sebagai pemegang tinggi kekuasaan, sementara Jenderal Soeharto diangkat sebagai pelaksana tugas harian dalam melaksanakan kekuasaan. Melihat kondisi politik Indonesia yang kian memanas dan tidak terkendali, ditambah lagi dengan semakin melemahnya karisma Soekarno di mata rakyat Indonesia pada waktu itu, maka Presiden Soekarno dengan berlapang dada kemudian meletakkan jabatannya pada tanggal 20 Februari pada tahun 1967 dan menyerahkan mandat Presiden kepada Soeharto untuk menghindari konflik yang lebih besar lagi di dalam tubuh negara Republik Indonesia. Pada bulan Maret 1967,
MPRS kemudian melakukan sidang istimewa dan menetapkan TAP MPRS nomor 33 garis miring MPRS garis miring 1967, di mana Jenderal Soeharto ditetapkan sebagai presiden sekaligus pelaksana pemerintahan sampai dilaksanakannya pemilu presiden selanjutnya, yaitu pada tahun 1971. Maka sejak saat itu secara resmi Jenderal Soeharto diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua menggantikan Presiden Soekarno, dan secara resmi juga Orde Baru sebagai sebuah sistem tatanan baru dalam pemerintahan dan politik Indonesia lahir, membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya bagaimana kehidupan politik pada masa Orde Baru? Nah, pada masa Orde Baru dapat kita lihat dari perkembangan politik dalam negeri. Pada masa pemerintahan Orde Baru, yang berkembang di dalam negeri dalam kehidupan politik bangsa Indonesia adalah PKI atau ajaran komunis, Marxisme itu dilarang berkembang di Indonesia. Hal ini berdasarkan TAP MPRS nomor 9 garis miring MPRS garis miring tahun 1966. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang diduga didalangi oleh PKI sebagai motor penggerak di dalamnya. Selain itu juga, pemerintah Orde Baru menganggap bahwasanya ajaran komunis ini tidak sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai norma agama maupun sosial budaya yang ada di Indonesia pada saat ini. Oleh sebab itu, maka pemerintah Orde Baru memang sangat keras terhadap ajaran Marxisme dan komunisme, terutama pada simpatisan-simpatisan yang terlibat dalam organisasi tersebut. Kebijakan yang kedua dalam kehidupan politik masa Orde Baru adalah pemerintah Orde Baru melakukan penyederhanaan partai politik, di mana pada masa ini hanya terdapat 3 partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golkar. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 ini merupakan fusi dari partai-partai yang berhaluan kanan atau berhaluan agama Islam pada waktu itu. Sedangkan PDI merupakan partai fusi dari beberapa partai nasional. Sedangkan Golkar merupakan kumpulan dari luar dari kedua partai sebelumnya. Bisa dikatakan Golkar ini adalah partai baru yang lahir pada masa Orde Baru yang digunakan sebagai partai pendukung pemerintah. Selain itu, kehidupan politik pada masa Orde Baru juga ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang luber, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pada masa pemerintahan Orde Baru tercatat terlaksana sebanyak 6 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan yang terakhir adalah 1997. Dari semua pelaksanaan pemilu itu, Golkar muncul sebagai kekuatan politik baru dan selalu menang mutlak dalam setiap pelaksanaan pemilu di Indonesia. Kemudian, masa Orde Baru juga menerapkan kebijakan Dwi Fungsi ABRI, di mana pada masa ini ABRI atau TNI yang sekarang tidak hanya sebagai alat negara untuk mengawal negara kesatuan Republik Indonesia dari ancaman-ancaman luar, tetapi juga untuk terjun ke dalam kehidupan masyarakat, di mana ABRI difungsikan sebagai pengayom dan juga penggerak di dalam kehidupan masyarakat. Maka pada masa ini ABRI benar-benar memiliki peranan ganda, sehingga dalam kehidupan masyarakat ABRI memang betul-betul memiliki kekuatan politik yang sangat besar. Selain itu juga, pemerintah Orde Baru sangat giat dalam pemasyarakatan Pancasila atau pemasyarakatan P4. Mungkin yang kamu generasi 90, yang lahir di era 90-an, sempat merasakan pembelajaran pemasyarakatan P4 ini atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, kebijakan ini tidak lain dari sebuah usaha Orde Baru untuk mengikis ajaran komunisme dan Marxisme yang sempat berkembang pesat di Indonesia, dan juga untuk menyamakan persepsi dan pemahaman bangsa Indonesia tentang Pancasila. Jika tadi dalam negeri, maka selanjutnya adalah luar negeri. Kehidupan politik Indonesia di luar negeri adalah kebalikan dari masa pemerintahan demokrasi terpimpin. Jika pada masa demokrasi terpimpin kita sempat keluar dari keanggotaan PBB, maka pada masa Orde Baru Indonesia kembali menjadi anggota PBB
pada tanggal 28 September 1966. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB ini merupakan satu jalan bagi bangsa Indonesia untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara barat yang pada waktu itu sempat renggang dan terputus. Selain itu, Indonesia juga melakukan pemulihan hubungan diplomatik dengan wilayah Singapura dan Malaysia yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juni dan 11 Agustus 1966, dan Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok atau Rakyat Cina pada tanggal 1 Oktober 1967. Pembekuan hubungan diplomatik ini tidak terlepas dari setelah terjadinya peristiwa G30S 1965, mana Orde Baru menganggap bahwasanya RRT atau Republik Rakyat Tiongkok terlibat dalam masalah tersebut. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam hubungan kerjasama regional dan internasional, berusaha untuk memperkuat hubungan-hubungan kerjasama melalui organisasi-organisasi regional maupun internasional, misalnya ASEAN, Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok, pengiriman misi Garuda melalui organisasi PBB, dan aktif dalam organisasi Konferensi Islam atau OKI. Meskipun kebijakan politik Orde Baru membawa dampak yang positif bagi kehidupan bangsa Indonesia pada waktu itu, tapi di sisi lain ternyata kehidupan politik Indonesia pada masa Orde Baru juga memiliki dampak yang buruk. Misalnya, Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan politik yang diterapkan oleh Soeharto selama dia berkuasa, mana dia memanfaatkan semua kekuatan politik untuk melanggengkan kekuasaannya dan mendukung segala kebijakan yang dikeluarkannya. Selain itu, dampak kebijakan politik Orde Baru yang paling diingat sampai saat ini adalah sistem pemerintahan yang otoriter. Ini tidak terlepas dari pelaksanaan Dui Fungsi ABRI tadi, di mana Soeharto mengerahkan kekuatan militernya untuk mengawasi setiap gerak-gerik yang terdapat di masyarakat dan segera melakukan tindakan apabila terdapat gerakan-gerakan yang mencurigakan dan dianggap menentang kebijakan pemerintahan. Di sisi lain, kebijakan politik Orde Baru yang berkuasa hampir selama 32 tahun ternyata telah menumbuh kembangkan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana dalam birokrasi, hubungan kekerabatan, kemudian politik uang, dan kerjasama merupakan simbol dari pemerintahan Orde Baru. Dan ini menyebabkan sistem pemerintahan Indonesia menjadi tidak sehat dan banyak para pejabatnya yang tidak profesional dalam melaksanakan tugasnya dan cenderung untuk berusaha menimbun kekayaan. Bahkan sampai saat ini masih kita lihat praktek dari KKN ini masih banyak tumbuh di dalam kehidupan masyarakat kita. Selain itu, yang merupakan dampak dari kebijakan politik Orde Baru adalah Pancasila digunakan sebagai tameng dan legalitas politik. Soeharto memanfaatkan Pancasila sebagai tameng kekuasaannya dan menjadikan Pancasila sebagai legalitas politik dalam melaksanakan kebijakannya. Jadi Pancasila memang betul-betul dimanfaatkan dengan maksimal oleh Soeharto selama masa pemerintahannya. Di sisi lain, berbagai kebijakan Soeharto yang terkesan otoriter ternyata telah mengekang kebebasan bangsa Indonesia untuk mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasinya secara langsung. Selain itu juga, kebijakan politik Orde Baru terkesan sangat anti terhadap paham-paham sosialis, marxis, dan komunis. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya tahanan-tahanan politik pada masa pemerintahan Orde Baru, di mana pasca runtuhnya rejim Orde Lama, banyak orang-orang atau tokoh-tokoh yang dianggap terlibat dalam peristiwa G30S 1965 dijadikan sebagai tahanan politik dan diasingkan. Bahkan pada masa ini terjadi pengkotak-kotakan masyarakat, di mana masyarakat itu dibagi menjadi dua, yaitu masyarakat yang pro Pancasila dengan masyarakat yang anti Pancasila. Nah, mereka yang anti Pancasila inilah kehidupannya yang sangat miris dan menyedihkan, apalagi jika mereka terindikasi terlibat dalam organisasi Partai Komunis Indonesia pada waktu itu. Sudah pasti kehidupannya tidak akan berkembang. Dan yang terakhir, dampak dari kebijakan politik masa Orde Baru adalah Indonesia lebih condong ke arah negara barat atau kapitalis dan liberalis. Hal ini terbukti nanti pada saat kebijakan ekonomi Indonesia banyak melakukan pinjaman atau hutang luar negeri ke negara-negara barat, misalnya Amerika, kemudian negara-negara Eropa lainnya. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang perkembangan kehidupan politik pada masa pemerintahan Orde Baru. Semoga kiranya
informasi tadi dapat menambah pengetahuan kamu tentang Oke nak ya. Nah, dari video pembelajaran tadi kalian sudah mendapatkan itu ya, materi tentang kebijakan politik ya pada masa pemerintahan Orde Baru. Nah sekarang ini ada masalah ini, ada 4 permasalahan. Nah ini nanti didiskusikan dengan kalian, sudah Ibu katakan tadi ya, silakan dicari bagaimana dengan teman-teman kelompoknya, bekerja sama, diskusikan ya jawabannya. Nanti kalau sudah sepakat, nah kalian pindahkan ke dalam LKPD yang akan Ibu bagikan. Ya, ini LKPD-nya ya. Nanti tuliskan nama kelompoknya, cermati apa yang diperintahkan di dalam LKPD ini ya. Nah sekarang permasalahan ada 4, maka Ibu akan membagi dalam 4 kelompok ya. Nah, diperhatikan namanya. Kelompok Sayuda ya, Aulia, Yuni, Hafiz, Desta akan membahas politik luar negeri. Kelompoknya AT, Joshua, Alipka, Cindy, Niken akan membahas masalah Repolita, rencana pembangunan 5 tahun jangka panjang dan jangka pendek ya, dari segi ekonomi nanti ya. Nah, kelompoknya Yeskel, Farhan, Masrul, Mutiara, Dewi akan membahas masalah Super Smart. Sedangkan kelompok Azari, Wahyudi, Intan, Anggun, dan Dea akan membahas tentang Tritura ya. Jadi dari permasalahan ini sudah Ibu bagikan kelompoknya, silakan dicari jawabannya melalui HP maupun buku-buku ya, nanti tuangkan dalam LKPD. Silakan dulu pindah kelompoknya, tadi namanya sudah disebut, cari kelompoknya, baru Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan nak, bergerak nak. Sudah duduk? Iya. Yang membahas masalah Tritura kelompoknya. Dia membahas Super Smart. Jadi temannya ya, jadi teman. Pilih teman yang ditugaskan untuk menulis maupun yang menjadi ketua kelompok yang membahas pelaksanaan politik luar negeri nanti, yang membahas masalah ekonomi Repolita. Ya. Sudah semua? Ya, silakan dikerjakan. Nanti Ibu sambil melakukan penilaian ya. Nanti yang presentasi hanya 2 kelompok dulu untuk hari ini ya. Pertemuan selanjutnya baru 2 kelompok lagi. Jadi yang membahas masalah Tritura dengan yang membahas Super Semar harus siap untuk presentasi. 2 kelompok lagi yang membahas tentang Repolita, kebijakan jangka pendek maupun yang jangka panjang. Pertemuan kedua. Ya. Silakan. Kelompok yang tidak presentasi nanti harus lebih aktif dalam bertanya ya. Ya. Sudah ketemu ketua kelompoknya nak? Sudah Bu. Siapa ketua kelompok? Eki. Ya.
Yang bertugas menulis Dewi. Kelompok ini ketuanya sudah ketemu? Ya. Dua kelompok berikutnya sudah ketuanya? Sudah. Ya, silakan dicari ya.
Bagaimana nak? Ada kesulitan? Kelompoknya, ketua kelompoknya bagaimana? Udah siap? Dikit lagi. Wah. Kelompok Tritura? Sudah. Oh ya. Dari pindahkan ke LKPD-nya, hasil diskusinya. Belum selesai ya, dikit lagi ya. Bagaimana dengan kelompok yang ini? Ya, kita tinggal nunggu ya. Ada 2 kelompok yang masih belum selesai, dikit lagi. Ketua kelompok nanti yang mengawali untuk presentasi ya. Ya. Hasil presentasinya nanti dibaca. Ya. Ditunjuk saja siapa yang membacakan presentasinya ya. Iya. Kelompok Super Semar selesai. Kelompok Tritura selesai. Ya. 2 kelompok memang presentasi, tapi 2 kelompok yang berikutnya yang untuk pertemuan kedua tetap harus selesai nak ya, karena LKPD-nya nanti berkumpul dulu ya. Oke, bisa kita mulai nak? Presentasi 2 kelompok Super Semar maupun Tritura dia sudah siap. Nah, kalian dengarkan, nanti kalian cari kira-kira apa yang mau ditanyakan yang belum kalian pahami ya. Silakan kelompok Tritura dulu terlebih dahulu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman kalian. Ya. Baik, sebelum lanjut, perkenalkan kami kelompok yang akan membahas tentang Tritura yang beranggotakan 5 orang, yaitu Muhammad Asari, saya sendiri, Gipahri, Ita, Anggun, dan Dea. Baik, selanjutnya hasil diskusi kelompok kami akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Dea. Pada Dea kami persilakan. Siang semuanya. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu bagaimana faktor yang melatar belakangi aksi Tritura. Setelah terjadinya gejolak akibat peristiwa G30 SPKI, Indonesia mengalami pergolakan politik yang menyebabkan inflasi ekonomi dan memicu demonstrasi besar oleh mahasiswa. Para mahasiswa menuntut perubahan pada pemerintahan dengan sebuah tuntutan yang dikenal sebagai Tri-tuntutan. Ini diserukan oleh para mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, KAPPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, KASI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, KAWI, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia, dan KAGI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia, serta didukung penuh oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, presentasinya berarti nanti dilengkapi dengan pertanyaan dari teman-teman ya. Oke, baik, selanjutnya itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Andre. Saya dari kelompok rencana pembangunan 5 tahun Replika ingin memberi pertanyaan. Coba jelaskan apa yang melatar belakangi munculnya Tritura. Oke, baik. Ada lagi? Silakan, Mas Dut. Selamat siang, teman-teman. Ya. Saya akan menanyakan apa saja isi dari Tritura. Diperjelas lagi tolong Mas Rul. Apa saja isi dari Tritura. Oke, baik. Selanjutnya. Pertanyaan berikutnya.
baik, aku silakan. Dengan adanya tuntutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Baiklah, saya akan menanyakan tentang dengan adanya tuntutan rakyat tersebut, apa ada respon dari pemerintah? Tolong jelaskan. Terima kasih. Selanjutnya, Saya silakan. Ya, siap. baik, terima kasih atas waktunya. Selamat siang teman-teman. Saya dari kelompok Super Semar akan menanyakan tentang adakah dampak dengan adanya tuntutan rakyat atau tritura? Terima kasih. Selanjutnya, yuk. Silakan, Sayur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Siap. Di sini saya akan menanyakan dalam peristiwa aksi Tritura dapatkah menyebutkan tokoh mahasiswa pada saat itu yang melakukan demonstrasi? Terima kasih. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Cukup. Cukup ya. Nah, kita berikan waktu dulu ya untuk temannya dalam menjawab. Silakan dipimpin Azari membagi untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Pertanyaan satu dari AT, kedua B. Nanti yang bertanya harus ini ya, perhatikan ya jawaban yang diberikan oleh kelompok penyaji. Bagaimana? Sudah? Sudah. Sudah. Oke, silakan. Baik, ada 6 pertanyaan. Masing-masing pertanyaan akan dijawab oleh rekan-rekan saya. Untuk pertanyaan satu dari AT akan dijawab oleh Gifari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari AT, yaitu coba jelaskan apa yang melatar belakangi munculnya Tritura. Ketika gelombang demonstran menuntut pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Keadaan negara sudah sangat parah baik dari segi ekonomi maupun politik. Harga barang naik sangat tinggi, terutama BBM. Oleh karenanya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau kami dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPPI memelopori kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila, mendatangi DPR, GR, menuntut dengan tuntutan rakyat yang dikenal dengan Tritura. Baik, sudah jelas? Cukup jelas. Iya, Ibu sambung ya. Pertanyaan kedua dari Mas Bentar, Nur. Ibu sambung dulu masalah pembubaran Partai Komunis Indonesia ini kalau udah tahu ya, karena melakukan
tindakan yang kita kenal dengan peristiwa G30 SPKI. Nah, setelah berakhirnya G30 SPKI, memang kondisi situasi ekonomi kita sangat buruk ya. Bukan hanya BBM yang naik, terutama yang jadi bahan pokok kita ini beras. Nah, beras tuh harganya sangat tinggi. Malah ongkos pun, karena dulu kan kebiasaan ya menggunakan oplet atau taksi biasa itu ya, mobil kendaraan itu. Nah, harga ongkosnya jadi lebih tinggi ya, tambahan dari kelompoknya yang membahas, kelompok Azhari. Jawaban yang diberikan oleh Gifari. Nah ya silakan lanjutkan. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh dia. Siang semuanya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Masud. Apa saja isi dari Tritura? Isi dari Tritura ada 3. Yang pertama, pembubaran Partai Komunis atau PKI. Yang kedua, pembersihan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S atau Resul Kabinet Dwikora. 3, penurunan harga. Baik, Masud, apakah sudah jelas? Pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Hafiz, yaitu dengan adanya tuntunan rakyat tersebut, apa ada respon dari pemerintah? Pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan perombakan kabinet. Dalam kabinet itu duduk para simpatisan PKI. Kenyataan ini menyulut kembali mahasiswa untuk meningkatkan demonstrasinya. Pada tanggal 24 Februari 1966, mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru tersebut. Baiklah, apa sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Ya, jadi Hafiz ya, ada ya respon pemerintah ya. Dengan cara apa? Merombak kabinet, tapi mengangkat menteri-menteri baru ya. Tapi ini bukan penyelesaian, ternyata bagi mahasiswa malah menimbulkan tambah tidak puas dengan kepemerintahan ya. Silakan. Untuk pertanyaan keempat akan dijawab oleh Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, saya Anggun Fitriani dari kelompok Tritura. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yeskel. Pertanyaannya yaitu, adakah dampak dengan adanya tuntunan rakyat atau Tritura? Ada. Baiklah, bisa saya jelaskan di sini. Pada tanggal 11 Maret 1966, mahasiswa kembali melakukan demonstrasi massal setelah demonstrasi pada tanggal 12 Januari 1966. Aksi unjuk rasa ini mendapatkan dukungan dari Angkatan Darat yang bersama-sama dengan mahasiswa mengepung Istana Kepresidenan. Letnan Jenderal Soeharto kemudian meminta Presiden Soekarno untuk memberikan surat perintah guna mengatasi konflik tersebut. Akhirnya Presiden Soekarno memberikan surat perintah kepada Letnan Soeharto yang dikenal dengan surat perintah 11 Maret. Baiklah, apakah penjelasan dari saya sudah cukup? Cukup jelas, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Sayuda akan dijawab oleh saya sendiri. Dalam peristiwa aksi Tritura, dapatkah menyebutkan tokoh mahasiswa pada saat itu yang melakukan demonstrasi? Ada 2 tokoh, yaitu Abdul Ghafur pada masa Orde Baru menjabat sebagai Menpora, dan yang kedua Soehogi, pada saat itu seorang mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sekian, apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya seputar materi ini? Tidak ada? Iya, tetap semangat. Sebelum kita ke kelompok selanjutnya, kita tepuk semangat dulu. Ayo, kayaknya ini ya. Karena langsung dihadapkan kepada materi, sudah mulai sedikit lesu. Tepuk semangat. Semangat. Oke,
Kita lanjutkan, silakan pembahasan kelompok 2. Silakan, Nak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok Super Semar akan mempresentasikan tentang Super Semar. Tetapi sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Yeskel Smotupang dan ada rekan saya Masrur, Farhan, Mutiara, dan Dewi. Baiklah, kepada Dewi kami persilakan untuk membaca isi dari Super Semar. Ya. Siang semuanya. Siang. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang bagaimana proses terbitnya Surat Perintah 11 Maret dan pengaruh terhadap kepemimpinan nasional. Surat Perintah 11 Maret yang biasa disebut singkat Super Semar adalah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia yaitu Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan wewenang kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk memulihkan ketertiban pada situasi yang kacau. Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dalam sidang umumnya pada tahun 1966 resolusi semi konstitusional yang tidak dapat dibatalkan oleh Soekarno. Menurut versi semi, awal mulanya Super Semar terjadi ketika pada tanggal 11 Maret 1966 ketika Presiden mengadakan pelantikan kabinet Wikora yang dikenal kabinet 100 menteri kepada Cokro Birawa mendapatkan laporan adanya pasukan liar. Soekarno berangkat ke Bogor dan Majen Jenderal Soeharto memutuskan perwira tinggi ke Istana Bogor dan disepakati bahwa Presiden Soekarno membuat surat perintah untuk mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan kepada Majen Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat. Surat perintah ini dikenal sebagai Super Semar. Terima kasih. Ya, silakan tuannya. Baiklah, barusan kita sudah mendengarkan presentasi yang dibacakan oleh Dewi. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Siap saya. Silakan Desa. Tolong jawab silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman. Siang. Saya dari kelompok politik luar negeri ingin bertanya, jelaskan apa latar belakang lahirnya Super Semar. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Saya dari kelompok rencana pembangunan 5 tahun Repelita. Pada kesempatan ini saya meminta kelompok yang membahas Super Semar untuk memberikan penjelasan apa dan bagaimana tentang Super Semar itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya. Saya dari kelompok politik luar negeri akan menanya kepada kelompok Super Semar. Bisa disebutkan apa yang tertulis di dalam Super Semar? Terima kasih. Baik, yang lain? Silakan Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya. Di sini saya akan menanyakan kepada kelompok Super Semar, apa yang dilakukan Letjen Soeharto setelah menerima Super Semar sebagai pengamban Super Semar? Baik, terima kasih. Sudah, ada yang lain? Ada lagi pertanyaannya? Stop, saya bertambah sedikit. Silakan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Siang. Dari pembacaan tadi ada 3 Mayor Jenderal Soeharto. Ya. Soeharto mengutus 3 orang perwira tinggi Angkatan Darat ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Negara di Istana Bogor. Sebutkan siapa 3 orang tersebut. Terima kasih. Baik. Baiklah, untuk mencari jawaban tadi, beri kami waktu untuk mencari jawaban. Masih waktu ya, Nak? Ya, Bu.
Kasih waktu nak ya. Perhatikan perhatian teman-teman sekalian, kami akan menjawab pertanyaan yang tadi. Yang dari Desta akan dijawab oleh Mutiara, yang dari Niken akan dijawab oleh saya sendiri, yang dari Aulia akan dijawab oleh Farhan, Cindy akan dijawab oleh Masrur, dan tadi ada tambahan dari Saida akan dijawab oleh Mutiara lagi. Silakan pada Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Desta. Jelaskan apa latar belakang lahirnya Super Semar. Super Semar. Super Semar dikeluarkan pasca terjadinya peristiwa G30S PKI yang menimbulkan kekacauan dan ketidakstabilan politik Indonesia. Soekarno yang saat itu masih menjabat sebagai presiden merasa bahwa situasi krisis sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan tindakan cepat untuk menstabilkan situasi politik di Indonesia, memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Baik, terima kasih. Apakah cukup jelas? Ya, silakan yang bertanya gimana jawaban Mutiara. Sudah cukup jelas. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan kedua saya akan menjawab dari Niken. Pertanyaannya, apa dan bagaimana tentang Super Semar? Super Semar adalah singkatan dari Surat Perintah 2 Maret 1966. Surat Perintah 2 Maret 1966. Surat ini dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, kepada Letjen atau Letnan Jenderal Soeharto. Super Semar berisi perintah terkait situasi keamanan pemerintahan Indonesia kala itu. Setelah peristiwa pemberontakan G30S PKI, situasi politik di pemerintahan masih belum stabil dan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno saat itu semakin menurun. Dan bersamaan dengan itu, situasi ekonomi terus memburuk serta adanya tuntutan dari pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang dikenal dengan Tritura. Baik, apakah cukup jelas? Ya. Baik. Pertanyaan ketiga dari Aulia. Baik, selamat siang teman-teman. Siang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Aulia. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan pemerintah dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi atau mandataris MPRS demi untuk keutuhan. Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Baik, pertanyaan dari Cindy terjawab oleh Masrur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy. Apa yang dilakukan Letjen Soeharto setelah menerima Supersmart sebagai pengemban Supersmart? Setelah menerima Supersmart, Letjen Soeharto mengambil tindakan untuk memulihkan keamanan, ketenangan, dan stabilitas pemerintahan. Letjen Soeharto membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormas yang bernaung atau senada dengannya di seluruh Indonesia. Pada tanggal 12 Maret 1966, menangkap 15 menteri loyalis Presiden Soekarno yang diduga berhaluan kiri atau komunis dengan mengirim Kolonel Sarwo Edi untuk menangkap mereka dan pasukan resimen para komando Angkatan Darat untuk mengepung istana. Tanpa kesulitan, hampir semua menteri berhasil ditangkap. Baik, itu saja. Apakah sudah jelas? Siap, jelas. Baiklah, tadi ada tambahan dari Sayuda akan dijawab oleh Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan tambahan dari Sayuda. Sebutkan siapakah 3 orang tersebut. 1. Brigadir Jenderal Muhammad Yusuf. 2. Brigadir Jenderal Amir Mahmud. 3. Brigadir Jenderal Basuki Rahmat. Terima kasih. Tanyakan dulu, apa ada yang belum lagi masih mau bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya atau kurang jelas? Silakan nak, ada yang kurang jelas? Parahan tadi baru berawat 1 loh, ini 2, 3-nya di sini. Oke, lengkapin aja. Iya. Poin-poin isi tritura sepertinya kurang lengkap, ya. Sudah ditemukan? Sudah, Kak. Iya, silakan. Saya akan menambahkan yang akan dijawab oleh Farhan tadi. Diulang aja dari poin ya, isi dari Supersmart ya. Pertanyaannya bisa disebutkan apa yang tertulis di dalam Supersmart. 1. Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan presiden atau panglima tertinggi atau pimpinan besar revolusi, atau mendataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pimpinan besar revolusi. 2. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. 3. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Baik, apakah cukup jelas? Ya, isinya 3 ya. Yang bertanya sudah nih Ken? Ya, bagaimana? Tidak ada lagi pertanyaan seputar tritura maupun Supersmart? Ya, cukup jelas. Kalau sudah cukup jelas, berarti kita narik kesimpulan ya. Bersama-sama kita simpulkan. Ayo. 2 peristiwa yang terjadi yang merupakan proses transisi peralihan dari demokrasi terpimpin ke masa Orde Baru itu tidak terlepas dari adanya peristiwa aksi Tritura maupun Supersmart. Nah ya, nah sudah dibahas tadi, Tritura lahir dilatar belakangi oleh peristiwa G30 SPKI, yang mana situasi setelah peristiwa G30 SPKI itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Siap, Oh ya, Sayuda seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Ya. Ya. Situasi setelah peristiwa G30 SPKI adalah adanya kemarahan rakyat, keadaan politik dan kemarahan negara dan keamanan negara kacau. Perekonomian makin memburuk. Iya. Lalu mahasiswa dengan pelajar, tidak hanya mereka ya, ternyata ada kelompok guru, kelompok wanita ya, semua ikut berkolaborasi mengadakan aksi tuntutan yang dikenal dengan Tri Tuntutan dari rakyat atau kita kenal dengan Tritura.
Nah, tadi dibahas isi tritura. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya, langsung saja. Apa isi trituranya? Isi tritura 1. Pembubaran Partai Komunis atau PKI. 2. Pembersihan kabinet Dewikora dari unsur-unsur yang terlibat G30S atau reshuffle kabinet Dewikora. 3. Penurunan harga. Iya. Aksi ini ternyata didengar sebenarnya oleh Presiden Soekarno. Dibuktikan dia berusaha untuk merombak kabinet, ya. Nah, tapi ternyata tetap menimbulkan ketidakkepuasan dari mahasiswa. Bahkan pada saat melakukan aksi berikutnya malah terjadi bentrokan antara pasukan pengawal Presiden Cakrabirawa dengan para demonstran. Nah, tercatatlah ada yang gugur dalam peristiwa itu. Siapa tadi yang bertanya? Siapa yang gugur dalam peristiwa insiden? Farhan? Yang gugur dalam insiden antara demonstran dengan pasukan Cakrabirawa salah satunya adalah Arif Rahman Hakim, tewas tertembak dalam insiden pada saat pelantikan menteri-menteri baru. Iya, jadi Arif Rahman Hakim lah ya yang gugur pada saat itu. Nah, sudah disebutkan juga tadi. Ternyata ada yang bertanya, mahasiswa yang melakukan aksi siapa sih? Nah, ternyata bisa disebutkan tadi 2 orang ya, 2 orang tokoh. Siapa tadi? Azhari kalau tidak salah yang menjawab ya. Diulang kembali nak, 2 tokoh itu siapa pemudanya? 2 tokoh yaitu Abdul Ghafur pada masa Orde Baru menjabat sebagai Menpora. Yang kedua Soehogi, pada saat itu seorang mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Iya, terima kasih nak ya. Beri tepuk tangan dulu nak. Ya, diskusi sudah berjalan dan sudah dijawab, tapi kesimpulan kita belum selesai. Baru tritura ini. Nah, dengan kondisi walaupun ada aksi dari tritura, tetap permasalahan politik, keadaan masyarakat, keamanan belum selesai ini. Maka dibuatlah oleh Soeharto bagaimana cara mengatasi permasalahan kondisi keadaan keamanan dalam negeri ini, ya. Maka diceritakan tadi perjalanannya. Soeharto meminta kepada Soekarno untuk membuatkan surat perintah agar dia diberikan wewenang untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam mengatasi kondisi keadaan pada saat itu, ya. Nah, ternyata dalam perjalanan Super Semar ini sebelum terbentuk ada yang diutus ke Istana Bogor karena posisi Soekarno pada saat itu ada di Istana Bogor. Nah, 3 orang tadi yang diutus tadi siapa? 3 orang yang diutus ke Istana Bogor, ya Intan. Yang pertama itu ada Brigadir Jenderal Muhammad Yusuf, yang kedua ada Brigadir Jenderal Amir Mahmud, dan yang ketiga ada Brigadir Jenderal Basuki Rahmat. Iya, 3 orang inilah yang menghadap Soekarno, dan 3 orang inilah yang nanti membawa surat perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno kepada Soeharto untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi dan keadaan pada saat itu. Dan dari Super Semar inilah juga merupakan tonggak nanti peralihan dari demokrasi terpimpin ke Orde Baru, di mana nanti Soeharto lah sebagai presiden pada masa Orde Baru. Karena ya, itu kesimpulan kita. Jadi pelajaran hari ini kalian mendapatkan materinya, bisa dimengerti nak? Bisa. Ya, nah kalau sudah kita simpulkan. Nanti ibu bagikan link evaluasinya ya, tolong dikerjakan nak ya. Nanti dibagikan linknya, ibu bagikan linknya. Buka HP-nya nak. Oke nak, sudah nak? Sudah linknya didapat? Ya. Nah, pertemuan berikutnya yang membahas adalah kelompok yang belum presentasi hari ini, kelompok ketiga dan kelompok keempat. Nah ya, sebelumnya kumpulkan dulu LKPD-nya. Ya. Jadi pertemuan kedua yang dibahas adalah masalah ekonomi, realita dengan kondisi apa tadi? Jangka panjang dan jangka pendek. Iya, realitanya. Oke.
pimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih dulu sebelumnya nak ya. Silakan pimpin doa dulu nak. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya. Ya, Ibu tutup ya, anak-anak. Terima kasih. Selamat siang semuanya, anak-anak. Siang, Bu.